Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan kesempatan pada hari ini untuk kami beribadah dalam rangka memperingati hari kebangkitan-Mu dari kematian. Kami percaya Yesus bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami dan Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau berkuasa. Dan biarlah kuasa-Mu hadir melawati setiap kami, walaupun kami ada di tempat yang berbeda-beda. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Paskah. Bicara tentang Paskah tentu ada banyak pandangan, ada banyak pendapat yang berbeda-beda. Ya, tetapi bagi kita hari ini yang penting adalah apa makna Paskah itu. Pada hari ini, tanggal 12 April 2020, ketika dunia sedang dilanda dengan persoalan, dengan musibah, dengan pandemi coronavirus. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebagai orang percaya tentu kita tidak meragukan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Injil diceritakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Namun saya mengarahkan sekali lagi bahwa bagi kita yang penting hari ini, ya, bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus ini di dalam kehidupan kita dengan kondisi yang sedang terjadi di hari-hari ini. Pandemi ini, melalui berita kita mendengar bahwa ini memakan begitu banyak korban dan tidak memilih orang. Dia tidak memilih, semua golongan ada di sana, laki-laki ataupun perempuan, orang kaya, orang miskin, orang yang punya kedudukan, semua menjadi korban. Nah, bagaimana kita menyikapi keadaan ini sehubungan dengan perayaan kebangkitan Yesus? Ya, memang kebangkitan Yesus ini, kebanyakan orang Kristen mengatakan bahwa itu adalah Paskah. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa karya penyelamatan Kristus, termasuk di dalamnya ketika Dia mati di kayu salib dan ketika Dia bangkit dan Dia hidup lalu naik ke surga, dan masih ada rangkaian bahwa Dia akan kembali. Yang saya maksudkan adalah bahwa Yesus, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan bahwa jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pandemi corona ini sudah begitu banyak korban, orang yang mati. Nah, yang saya menekankan di dalam kita merayakan kebangkitan Kristus ini adalah bahwa kita menghadapi semua keadaan ini tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut terhadap apapun. Termasuk di dalamnya adalah kematian.
Yang penting di sini adalah kita memastikan bahwa kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dikatakan di dalam kata Roma, bahwa barang siapa percaya bahwa dia telah dibangkitkan, maka dia akan diselamatkan. Dan Yesus menjamin bahwa siapa yang percaya kepadanya itu, walaupun dia mati, dia sudah mati, dia tetap memiliki hidup. Nah, ini pengharapan yang satu-satunya diberikan di dalam Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang menjadi Tuhan, yang menjadi Juru Selamat, dan juga akan datang untuk menghakimi dunia ini. Di dalam Roma pasal 1 ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya dari antara orang mati menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, yang namanya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kebangkitan Kristus ini memberikan pengharapan bahwa juga akan ada kebangkitan bagi kita, bagi orang-orang yang mati, yang sudah mati sekalipun, termasuk dengan orang-orang yang mati karena virus corona ini. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi firman Tuhan menjamin bahwa akan ada kebangkitan. Dan seperti saya selalu katakan, bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah memberikan pengharapan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Bukan hidup abadi di dunia ini. Sekalipun harus mengakhiri kehidupan di dunia, karena memang Alkitab juga mengatakan bahwa telah ditentukan bahwa manusia satu kali akan mati, tapi akan ada kebangkitan. Dalam ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Maut yang adalah upah dari dosa datang karena satu orang yang melanggar perintah Allah. Tetapi kebangkitan orang mati juga datang karena satu orang manusia, yaitu manusia Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati dan benar-benar dia bangkit dan dia hidup. Itulah sebabnya penulis surat Filipi berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kepercayaan kepada Yesus ini bukan hanya menganut sebuah kepercayaan atau menganut satu agama, tetapi kepercayaan kepada Yesus ini adalah perjalanan kehidupan di mana orang mengambil keputusan, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati, maka orang itu akan diselamatkan. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesudah kematian di dunia ini akan ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu ya, ada urutan-urutannya. Alkitab katakan pertama-tama adalah Kristus yang pertama, lalu kemudian orang-orang yang menjadi orang umat pilihannya,
Lalu kemudian orang yang tidak percaya kepadanya untuk menerima hukuman. Nah, tadi saya sampaikan bahwa tidak usah kita mengikuti perdebatan tentang Paskah, tentang sejarah. Ya. Memang kalau bagi orang Yahudi, Paskah itu adalah mereka memperingati peristiwa mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, di mana ada pengorbanan anak domba dan darah yang dipercikkan di atas ambang pintu menjadi tanda sehingga malaikat maut itu melewati, sehingga di dalam rumah itu tidak terjadi kematian. Dan itu melambangkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib mati, dan darahnya itu yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Karena dengan darahnya itu dia membasuh kita, membasuh dosa kita, menyucikan kita, sehingga kita layak memperoleh kehidupan kekal. Paskah tahun 2020 penuh makna. Saudara sekalian, mari kita memaknai ya, bahwa apapun boleh terjadi bagi siapapun, walaupun kita tetap dalam kewaspadaan dan tidak perlu ada ketakutan. Mari kita mengikuti semua protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu adalah kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai kontribusi kita bagi bangsa ini, di mana pemerintah berusaha untuk memutus rantai penularan virus. Dan juga kita mengingat bahwa ada banyak orang yang mengorbankan dirinya, tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan. Mereka berteriak dan berkata, tolonglah kami, dengan mengikuti semua himbauan pemerintah. Namun di sisi kerohanian, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tidak perlu takut. Bahkan menghadapi keadaan yang sulit, sesulit apapun, bahkan kematian sekalipun, kita tidak takut, karena Yesus sudah mati dan dia bangkit, dan kita pun akan berhak untuk bangkit bersama-sama dengan Kristus, dan bahkan sampai akhirnya ada di dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi doa kami, Tuhan menyertai saudara sekalian, Tuhan memelihara, ya, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian, dan mari benar-benar memperhatikan, ya, benar-benar memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk menyatakan iman itu. Yang saya maksudkan adalah tindakan-tindakan dalam kehidupan. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saatnya ini untuk berbuat berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan yang sudah kita bangun begitu lama. Saatnya untuk mewujudkannya sampai kita memperoleh kebangkitan yang sesungguhnya. Karena Yesus sudah bangkit. Dia bangkit dan dia hidup. Dia berkuasa. Dia anak Allah. Dia berkuasa dahulu, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.